Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak saya, peserta didik yang baru tahun ajaran 2020-2021, khususnya untuk anak-anak jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustiningsih. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Agustin. Kebetulan untuk tahun ini saya mengemban amanah di SMK Negeri 1 Sidayu sebagai Kepala Program Jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Nah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berjumpa kembali di sini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Terus bersyukur juga atas bimbingan Nabi Muhammad SAW, karena petunjuknya kita semua berada di jalan yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Sekarang ini saya akan mengenalkan untuk anak-anak semua, karena kita sekarang ini sedang berada di jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik, tepatnya kita berada di depan bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Patut kalian ketahui, untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini mulai berdiri angkatan pertama di SMK Negeri 1 Sidayu, tepatnya tahun 2016. Jadi alhamdulillah jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini sudah ada 3 tamatan alumni, 3 angkatan tepatnya, yaitu yang angkatan pertama tepatnya kemarin 2018, kemudian angkatan kedua 2019, angkatan ketiga 2020. Jadi tujuan didirikannya jurusan ini mengingat semakin berkembangnya zaman, seperti sampean ketahui semua, di mana-mana ada yang namanya listrik. Di bangunan apapun, di gedung manapun, semuanya butuh listrik. Jadi untuk itulah jurusan ini didirikan, mengingat di daerah Pantura, gitu tepatnya, untuk di daerah sini, ini daerah Pantura. Kalau untuk sekolah SMK negeri belum ada yang punya jurusan listrik, makanya sengaja di SMK Sidayu dibuka jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Oke anak-anak, ini adalah bengkel Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Kebetulan untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik kita diberi wewenang sama kepala sekolah, kita memiliki ada 6 ruang, di mana dari 6 ruang ini terdiri dari 3 bengkel dan 3 kelas. Perlu diketahui juga, setiap rombel, setiap tingkat di sini ada 2 rombel, baik kelas 10, 11 maupun 12. Jadi totalnya kelas 10 sampai kelas 12 ada 6 rombel. Dan di sini juga sudah disediakan 6 ruang, 3 bengkel dan 3 kelas. Bengkel yang pertama ini bisa kalian lihat, ini adalah bengkel khusus untuk instalasi tenaga listrik. Jadi siapa yang menempati di sini adalah anak-anak kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10, kelas 12 terutama yang memang pelajarannya berkaitan dengan instalasi tenaga listrik, baik itu instalasi tenaga listrik maupun instalasi motor listrik. Jadi nanti kalian akan diajari di sini ketika sampean sudah menempati kelas 11 dan 12. Oke anak-anak, sekarang kita berada di ruang bengkel instalasi penerangan listrik. Jadi perlu kalian ketahui anak-anak, untuk jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik ini kalian akan belajar beberapa mata pelajaran yang akan kalian tempuh mulai kelas 10 sampai kelas 12. Yang pertama nanti ada di kelas 10, kalian akan belajar mengenai gambar teknik listrik, di mana di gambar teknik listrik itu kalian akan diajari bagaimana sih cara membuat gambar tentang rangkaian listrik yang dalam skala sederhana. Di mana maksudnya skala sederhana ini adalah, contohnya adalah dana instalasi listrik di rumah tinggal kalian sendiri. Nah, itu nanti akan kalian pelajari di pelajaran gambar teknik listrik. Kemudian ada lagi pelajaran kelas 10 juga, dasar listrik dan elektronika. Kalau dasar listrik dan elektronika, di situ kalian akan mempelajari basic-basic tentang hukum-hukum rangkaian listrik. Dasar-dasarnya ada di situ semua, baik itu mengenai arus kuat maupun arus lemah.
ya. Jadi kalau misalnya sampean besok belajar, loh kok isinya podo ambek fisika zamannya SMP, nggih sama gitu loh, sama tapi fisika yang mengenai listrik. Dan nanti akan lebih detail lagi sampean pelajari di pelajaran ini, yaitu dasar listrik dan elektronika ya. Kemudian ada lagi yang kelas 10 pelajaran pekerjaan dasar elektromekanik. Nah, namanya saja sudah pekerjaan dasar elektromekanik. Di pekerjaan dasar elektromekanik ini nanti sampean akan mempelajari bagaimana sih ketika sampean praktek itu butuh alat apa saja yang akan sampean gunakan untuk praktek. Nah, ini dasarnya di sini, di pekerjaan dasar elektromekanik. Jadi misalnya nanti sampean akan diajari bagaimana cara menggunakan tang yang benar, sampean harus mengetahui macam-macam tang, begitu juga dengan obeng, semua alat komponen yang membantu ketika sampean bekerja mengerjakan rangkaian instalasi listrik. Lah itu nanti sampean akan dipelajari di sini di pekerjaan dasar elektromekanik. Kemudian di kelas 2 atau kelas 11 sampean akan mempelajari mata pelajaran tentang instalasi penerangan listrik. Nah, instalasi penerangan listrik di kelas 11 ini adalah yang benar-benar dasar, semuanya bangunan sederhana. Bangunan sederhana. Jadi kalau saya lihat di rumah sampean, kalau saya lihat rangkaian listrik yang ke rumah, yang mengalir ke kamar atau ke ruang-ruang yang lainnya di rumah sampean, itu semua mempelajari tentang instalasi penerangan listrik. Nah, bisa saya lihat di bengkel ini. Nah, ini adalah tempat sampean kelak kalau kelas 11 akan belajar tentang instalasi penerangan listrik. Di sini sengaja di bengkel ini kita sekat sedemikian rupa di mana dalam sekat-sekat ini nanti bisa digunakan secara bolak-balik. Dalam sekatan ini ada papan setebal kurang lebih ini 0,8 cm atau 8 mili dibuat bolak-balik, di mana masing-masing sekat ini nanti sampean akan belajar di sini, berdiri di sini, membuat rangkaian di sini dengan pipa, di mana pipa itu sampean masuki jumlah penghantar sesuai dengan job yang akan sampean kerjakan, sama persis ketika sampean mengerjakan instalasi penerangan listrik di rumah tinggal sampean. Ya, dari sini sampean belajar dasar-dasarnya nanti. Jadi ini tempatnya kebetulan kurang lebih di sini ada 5 sekatan, di mana masing-masing sekatan bolak-balik kurang lebih jadinya 10. Di mana masing-masing papan ini sudah kita lengkapi dengan box MCB. Dengan box MCB ini sudah terpasang komponen MCB baik yang untuk tegangan 1 fasa maupun 3 fasa ya. Ini tempatnya penerangan instalasi listrik. Kita sekarang berada di lemari etalase. Kebetulan lemari etalase ini kita gunakan untuk menyimpan semua perangkat yang kalian gunakan ketika mengerjakan job rangkaian listrik dengan berdasarkan pengukuran. Nah, di sini kita simpan semua alat ukur yang kita punya, mulai dari yang paling familiar dengan sampean semua. Di sini terlihat ada beberapa macam avometer. Insya Allah sampean semua sudah tahu fungsinya avometer itu apa, berdasarkan namanya saja sudah, ampere, volt, dan ohm. Jadi untuk mengukur arus, tegangan, dan tahanan. Di sini kita punya banyak sekali dengan beragam macam, baik yang analog maupun yang digital. Kemudian di sini kita juga punya ada earth tester. Earth tester itu berarti untuk mengukur tahanan isolasi. Kemudian kita juga punya tang ampere. Kemudian kita juga punya kWh meter untuk mengukur besarnya daya yang sudah kita gunakan selama 1 bulan di rumah. Nanti di sini juga sampean belajar pemasangannya. Kemudian kita punya di situ ada inverter. Inverter itu fungsinya untuk merubah tegangan. Kemudian kalau sampean perhatikan di sini, ini ada beberapa hasil karya kakak kelas sampean untuk mapel PKK, pendidikan tentang kewirausahaan.
Jadi penting sekali kalau sampean sudah masuk ranah SMK, berarti sampean harus belajar bagaimana caranya berwirausaha. Karena SMK tidak hanya sekedar mencetak tenaga kerja yang siap pakai di dunia usaha maupun industri, tetapi juga siap pakai sebagai entrepreneur, ya. Jadi berusaha sendiri untuk dirinya sendiri sesuai dengan pengalaman yang dia terima selama di SMK. Ini kebetulan kakak kelas sampean mencoba membuat semacam souvenir yang kemudian dihiasi dengan lampu LED. Nah, kalau sampean perhatikan di sini juga di atas ada hasil karya kakak kelas sampean yang kelas 11. Insya Allah ini kelas 11 dengan pelajaran yang sama. Ada yang mengerjakan membuat power bank dengan dihiasi semacam bangunan gitu. Kemudian ada yang membuat lampu. Kita geser ke bengkel sebelah, tepatnya lebih sebelah utara. Nggih. Kita berada di ruangan E7. Ini juga salah satu bengkel jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik. Seperti yang saya sampaikan tadi, khusus untuk pelajaran instalasi tenaga listrik, instalasi motor listrik, kemudian perbaikan peralatan rumah tangga listrik, semuanya ada di sini. Jadi bengkel ini terdiri dari 3. Kalau tadi sampean sudah menyaksikan, di sebelah ada bengkel khusus untuk instalasi penerangan, kemudian di sini instalasi tenaga listrik. Kalau nanti di sebelah utara, lebih utara lagi nanti itu ada bengkel kita yang baru, yang insya Allah baru mulai tahun kemarin kita gunakan, khusus untuk bengkel anak-anak kelas 10. Jadi khususnya anak-anak yang praktek pekerjaan dasar elektromekanik dan dasar listrik elektronika. Sekarang kita masuk ke dalam ruangan bengkel instalasi tenaga listrik. Bisa sampean saksikan, sampean lihat, ini adalah bengkel yang digunakan untuk pelajaran kelas 11 dan kelas 12, terutama seperti yang saya sampaikan tadi untuk pelajaran instalasi motor listrik dan instalasi tenaga listrik. Di ruangan ini insya Allah kami punya semua yang sampean butuhkan selama menjadi murid di SMK Negeri 1 Sidayu, khususnya jurusan TITL. Tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain yang sama-sama SMK dengan punya jurusan yang sama. Insya Allah alat-alat yang kita punyai sekarang sudah memadai dan alhamdulillah sudah semakin banyak juga jumlahnya seiring dengan bertumbuhnya jurusan TITL ini yang alhamdulillah semakin hari semakin baik dan semakin diminati oleh warga-warga sekitar SMK Negeri 1 Sidayu. Kalau sampean perhatikan di sebelah kiri saya ini adalah PLC. Jadi PLC itu Programmable Logic Controller. Jadi intinya listrik digital yang menunjang kegiatan sampean di listrik, tapi yang dikerjakan rangkaiannya untuk secara digital. Kebetulan alat yang ada di samping saya ini kita dapat subsidi. Karena seperti kita ketahui, alhamdulillah jurusan TITL ini sudah menggandeng mitra dunia usaha, dunia industri untuk tempat kalian magang kelak di kelas 11. Jadi sampean harus tahu ketika kelas 11 sampean besok ada yang namanya magang atau mungkin secara resminya namanya pendidikan sistem ganda atau prakrin, praktek kerja industri. Jadi selama 6 bulan sampean akan ditempatkan di perusahaan yang sesuai dengan kompetensi yang sampean punyai. Itu selama 6 bulan nanti sampean akan belajar banyak hal di sana, apa saja yang sampean sudah dapatkan di sekolah untuk diterapkan di dunia usaha, dunia industri. Ini adalah subsidi dari perusahaan yang cukup ternama kalau di Kabupaten Gresik kita yang tercinta ini bisa dikatakan hibah atau subsidi dari perusahaan smelting. Jadi perusahaan smelting ini alhamdulillah sudah 2 tahun berturut-turut ini kita tempati untuk kakak kelas sampean ketika sampean besok kelas 11 berangkat magang. PLC ini kita dapatkan tidak hanya 1, alhamdulillah banyak. Jadi besok bisa sampean manfaatkan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan sampean belajar tentang apa sih dan bagaimana sih PLC itu. Jadi jangan khawatir. Kebetulan ada guru-guru di jurusan teknik instalasi tenaga listrik ini sudah sangat handal yang siap mengajari sampean menggunakan alat ini. Ini ada beberapa komponen baik alat maupun bahan yang sudah sengaja kita siapkan untuk persiapan uji kompetensi keahlian.
Jadi kalau besok kelas 3 kalau mau lolos sampean harus diuji. Sejauh mana sih sampean itu mampu? Kompetensi apa saja sih yang sudah sampean bisa kerjakan selama menjadi siswa di SMK Negeri 1 Sidayu selama 3 tahun di jurusan TITL. Nah, melewati ujian praktek. Nah, ini sudah kita siapkan, kemarin sengaja kita siapkan. Seperti saya ketahui, karena memang kondisi negara kita sekarang ini sedang dalam masa pandemi akibat COVID Corona, jadi sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Ternyata surat edaran dari pemerintah pusat, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi, meniadakan UKK ini. Jadi sudah kita siapkan. Jadi seperti ini, besok kalau sampean kelas 3, di mana dalam box ini sudah kita namai ada khusus untuk panel 1, 2, 3 sampai 10. Masing-masing ini besok dibawa per anak kemudian menuju ruang kerjanya masing-masing. Terus di sini juga ada beberapa trainer yang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar Bapak Ibu guru dan siswa-siswa jurusan TITL. Alhamdulillah kita sudah punya banyak trainer, baik trainer rangkaian elektromagnetik, kemudian ada trainer tenaga surya, kemudian ada trainer PLC, kemudian di sini ada motor-motor yang digunakan untuk pelajaran instalasi motor listrik, di mana pelajaran instalasi motor listrik ini gunanya untuk mensupport pelajaran instalasi tenaga listrik, karena sesuai dengan jurusan yang kita punya, teknik instalasi tenaga listrik. Kemudian di sini kalau sampean perhatikan, di sini ada tangga yang digunakan untuk bekerja ketika sampean berdiri di panel, karena memang panel yang ada di jurusan kita ini kebetulan dilengkapi dengan papan untuk mengerjakan rangkaian pemipaan, dan ini kalau sampean lihat ini sudah sangat tinggi. Jadi kalau misalnya sampean mengerjakan full, insya Allah biasanya rata-rata anak-anak kurang bisa menggapai sampai titik tertinggi. Makanya kita sediakan juga ada kursi di sini. Ketika sampean butuh berdiri mengerjakan, monggo bisa dipakai. Atau kalau mungkin sampean tidak nyaman dengan kursi, sampean bisa pakai dengan tangga yang sudah kita sediakan. Di dalam mengerjakan pekerjaan instalasi tenaga listrik maupun instalasi motor listrik, sampean tidak akan bisa bekerja tanpa alat. Nah, ini kalau sampean perhatikan di sini, kita sudah menyediakan beberapa box tool set, ya. Ini untuk menunjang aktivitas sampean ketika sampean praktek. Di mana di dalam toolbox ini kita sudah siapkan kira-kira kebutuhan alat apa saja yang akan kita gunakan ketika sampean praktek. Insya Allah di sini sudah tersedia, mulai ada tang kombinasi, tang cucut, tang potong, kemudian ada obeng plus besar, obeng plus kecil, kemudian obeng min besar, obeng min kecil, ada palu, ada tespen, kemudian ada gergaji. Pokoknya semua yang untuk mensupport sampean ketika sampean praktek. Nah, kalau sampean perhatikan di ruangan ini kita sediakan insya Allah kurang lebih 11 panel. 11 panel yang siap sampean gunakan ketika sampean mengerjakan pekerjaan untuk mapel instalasi tenaga listrik maupun instalasi motor listrik. Panel-panel yang sudah berdiri di hadapan sampean ini kita lengkapi dengan APD yang lengkap juga, alat pelindung diri ketika sampean praktek. Kenapa alat pelindung diri harus ada? Ya, sampean kan murid jurusan listrik. Orang kalau bicara listrik pasti sudah bicara setrum. Kalau sudah bicara setrum pasti takut akan bahayanya. Nah, bagaimana caranya ketika sampean praktek itu merasa nyaman, aman, berarti safety-nya harus diperhatikan. Mulai dari atas, mulai dari ujung rambut harus menggunakan helm untuk melindungi diri sampean. Kemudian ketika sampean praktek, sampean kan juga harus memakai katalpak atau seragam praktek yang khusus dipakai ketika sampean berada di dalam bengkel. Dan seragam itu tidak hanya untuk seragam saja, sampai ke bawah pun sepatu safety-nya kita juga harus dapat, harus pakai. Kalau tidak pakai, lah takutnya seperti tadi yang saya sampaikan di depan tadi, bisa saja nanti ketika sampean kurang teliti, kurang aman di dalam mengerjakan pekerjaan praktek,
tiba-tiba sampean tersengat listrik. Tapi insya Allah ketika sampean pakai sepatu safety itu masih terasa terlindungi, gitu loh ya. Jadi wajib mulai pakai helm, kemudian nanti di dalam pengerjaan apalagi ketika kita ujian berarti sampean harus memakai sarung tangan juga, kemudian sepatu safety itu wajib ketika sampean berada di bengkel ya. Tolong diperhatikan anak-anak, panel yang tampak dari depan ini atau biasa kita bilang layoutnya panel ini, tampak di sini terdiri ada yang namanya pilot lamp. Pilot lamp itu biasanya kalau sampean bilang lampu indikator ya. Kemudian di sini juga ada push button. Push button itu saklar ya. Sebenarnya dia wujud saklar. Di sini ada push button baik untuk tombol on maupun untuk tombol off. Kemudian di sini juga ada emergency switch. Namanya saja sudah emergency. Jadi digunakan ketika dalam keadaan darurat. Sekarang kita buka di sini. Nah, kita lihat di dalamnya panel. Alhamdulillah untuk jurusan TITL ini, panel ini dirasa sudah cukup memadai untuk sampean praktek ketika sampean kelas 2 sampai lulus di kelas 3. Kalau sampean perhatikan di dalam ini sudah terpampang di sini ada yang namanya ELCB, Earth Leakage Circuit Breaker. Jadi pengamannya sudah tingkat tinggi ya. Untuk tahanan isolasinya dia sudah ada pengamannya. Kemudian di sini juga ada MCB 1 fase, MCB 3 fase. MCB mungkin sampean semua sudah banyak tahu ya. Kalau di rumah itu tepatnya di bawahnya KWH meter itu kan ada main MCB atau MCB utama di dalam rumah sampean. Yang sampean biasanya bilang ketika misalnya beban di rumah sampean tidak kuat, sampean bilang loh jeglek. Nah, yang jeglek itu MCB-nya. Lah, ini tempatnya ya. Di sini ada MCB 1 fase, ada MCB 3 fase. Kemudian di sampingnya lagi, alhamdulillah di panel ini juga sudah kita lengkapi dengan PLC. Yang seperti saya sampaikan tadi, PLC ya, untuk belajar rangkaian digital. Kemudian di sini juga sudah kita lengkapi dengan kontaktor. Nah, kontaktor yang kita pakai juga insya Allah sudah memenuhi standar yang ada di dunia usaha maupun dunia industri. Kebetulan yang ada di panel ini kita pakai kontaktor merek Mitsubishi tipe SN21. Di bawahnya kontaktor ini juga bisa sampean lihat, ini namanya TOR, Thermal Overload Relay. Jadi pengaman beban lebih ya. Kemudian di bawahnya ini juga ada terminal Viking. Terminal Viking ini biasanya kalau sampean di toko bilangnya Legrand ya. Legrand, walaupun ini ada beberapa yang mereknya tidak Legrand. Nah, ini sebagai terminal penghubung. Terminal penghubung dari mana ke mana, Bu? Dari rangkaian yang sudah sampean kerjakan di depan sampai penghubung terminal ke beban. Lah, bebannya biasanya kalau sampean praktek di sini pakai beban motor. Nah, nanti ini terangkai, ini bisa dikatakan pelajaran campuran antara instalasi tenaga listrik dan instalasi motor listrik. Semuanya akan dirangkai menjadi satu di sini. Bagaimana sampean bisa bekerja dengan baik, menata layout ini menjadi baik, karena menata panel itu tidak cukup benar, tapi harus cantik juga ya. Cantik dalam artian tatanan kabel yang sampean gunakan semuanya di dalam panel ini ya harus kelihatan rapi, indah, enak dipandang. Enggak pating semrawut, enggak karu-karuan. Nah, itu berarti sampean kurang bisa menata dengan baik. Lewat mana kabel-kabel yang sampean tata? Lah, di sini sudah kita sediakan kabel dak. Nah, kabel dak ini tempat jalannya kabel yang sampean gunakan ketika membuat rangkaian ini. Semuanya dimasukkan dalam kabel dak sehingga terlihat tertata rapi, enggak belepotan, enggak kabelnya dari sini ke sini, tidak ya. Jadi tetap terlihat cantik. Kemudian di sini ada watermur untuk penghubungnya ya di dalam pipa klipsal ini ke MCB yang ada di dalam ruangan ini. Kebetulan MCB ini sama seperti bengkel sebelah ya, bengkel yang diinstalasi penerangan listrik tadi. Tetap kita lengkapi dengan MCB baik 1 fase maupun 3 fase. Baiklah anak-anak, itu tadi sudah saya sampaikan selaku kebetulan saya yang ngomong sampean mulai kelas 1 sampai kelas 3 diberi amanah oleh sekolah, khususnya Bapak pimpinan kepala sekolah.
tentang apa dan bagaimana yang ada di bengkel ini, bagaimana sih jurusan teknik instalasi tenaga listrik ini. Besok saya belajar apa saja di sini, insya Allah sudah saya sampaikan semua. Selain itu tadi yang belum saya sampaikan, pelajaran tentang perbaikan peralatan rumah tangga listrik. Nah, pelajaran ini sampai dapatkan ketika sampean berada di kelas 12 ya. Di kelas 12 ini sampean akan diajari tidak hanya menggunakan saja. Kalau sampean di rumah punya peralatan yang berhubungan dengan arus kuat ya, bukan arus lemah. Kalau arus lemah itu kan TV, kulkas, VCD, bukan. Jadi ini arus kuat. Contohnya blender, magicom, mixer, kipas angin. Lah itu termasuk dalam perbaikan peralatan rumah tangga listrik. Di pelajaran ini nanti sampean akan diajari tidak hanya menggunakan, tapi bagaimana sih cara memperbaiki ketika rusak. Tidak hanya syukur buang terus sampean beli yang baru, bukan. Nah, nanti sampean pelajari di sini sebagai pelajaran di kelas 12. Oke, semua pelajaran sudah saya sampaikan insya Allah. Terakhir yang saya sampaikan mengenai magang ya. Besok kalau sampean sudah di sini kelas 10, kemudian sampean naik di kelas 11, sampean akan menikmati apa dan bagaimana magang. Seperti yang sudah di awal tadi saya sampaikan, pendidikan sistem ganda. Tidak mungkin kalau sampean itu belajar di SMK kemudian hanya melulu belajar di dalam saja tanpa menikmati pengalaman yang ada di luar. Di luar di sini maksud saya adalah dunia usaha dan dunia industri, di mana itu wajib sampean terima ketika sampean menjadi murid SMK Negeri 1 Sidayu, khususnya di kelas 11. Magang di sini tadi sudah saya sampaikan. Sampean akan magang di Dudi ya, di perusahaan-perusahaan selama 6 bulan, di mana dalam 6 bulan itu sampean akan meninggalkan tempat sekolah ini untuk sementara mencari pengalaman yang lebih luar biasa di luar sana. Ya apa sih carane bekerja itu? Rasane ya apa sih nyambut gawe iku? Ya apa sih carane menerapkan ilmu yang sudah saya dapat di sekolah kemudian untuk saya terapkan di dunia luar. Nah, itu sampean akan rasakan ketika sampean magang. Alhamdulillah jurusan TITL ini sudah banyak sekali tempat yang kita tempati untuk magangnya siswa, baik siswa maupun siswi ya, karena kalau saya lihat setiap tahun insya Allah ada ceweknya di jurusan TITL ini. Kalau di area Gresik mulai dari sebelah barat itu ada yang namanya perusahaan Wotan. Di Wotan itu apa itu? A+ ya, itu kita tempati. Kemudian ada Starfood. Starfood itu di Paciran, di Kandang Semangkon kalau tidak salah itu juga kita tempati. Kemudian geser lagi ke sini ada yang namanya servis dinamo di Wadeng, itu juga kita tempati. Kemudian ada beberapa perusahaan PLN di bawah naungan PLN, baik itu pembangkit maupun gardu induk yang di area Gresik juga kita tempati. Mulai dari gardu induk Paciran, gardu induk Petrokimia, gardu induk Cerme, gardu induk Alta Prima Surabaya, gardu induk Segoro Madu, kemudian pembangkit yang ada di Gresik yang dekat pelabuhan itu PJB itu juga kita tempati. Kemudian ada lagi di Surabaya juga ada beberapa perusahaan yang linier dengan jurusan kita ini, di bawah naungan PLN juga ada yang kita tempati. Gardu induk Karangpilang, kemudian PLTA, PDAM Surabaya, Surya Sembada, itu juga kita tempati untuk anak-anak TITL. Kemudian ada lagi yang lebih jauh, barangkali besok sampean berkenan, PT Hanil Jaya Steel. Kalau dilihat dari namanya, pabrik baja, itu wilayahnya di daerah Waru Sidoarjo, itu juga kita tempati. Bu, apakah hanya perusahaan? Tidak. Ada beberapa tempat yang membimbing sampean lebih ke arah pendidikan, tapi sudah di bawah naungan dinas, itu juga kita tempati. Contoh di sini juga mesti mengantarkan anak-anak magang ke BLK, Balai Latihan Kerja Surabaya, di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja. Itu letaknya di Surabaya. Alhamdulillah kita sudah lama terjalin dengan pihak BLK, Disnaker Surabaya khususnya. Mulai angkatan pertama, mulai TITL ini berdiri,
ya. Kemudian ada lagi juga yang ini BLPT, kalau sekarang namanya UP2K. Nah, itu kalau dulu BLPT, Balai Latihan Pengembangan Teknik, itu juga ditempati kakak-kakak kelas kalian ketika magang. Lah, di tempat-tempat itu kita ngapain, Bu? Kan bukan perusahaan. Lah, kita di sana dibimbing bagaimana cara belajar mengenai rangkaian listrik, baik digital maupun manual, baik instalasi tenaga maupun motor, tapi yang tingkatnya sudah lebih tinggi lagi, karena di sana kita akan ketemu banyak orang, banyak teman dari sekolah-sekolah lain dengan jurusan yang sama. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga sampean akan bertemu dengan kakak-kakak kelas sampean yang sudah kuliah, yang juga mengejar ilmu di tempat yang sama. Nah, jadi jangan khawatir ketika sampean belajar TITL tentang semua yang berbau listrik di SMK Negeri 1 Sedayu, kita jamin sampean akan mempunyai ilmu tentang banyak hal yang berkaitan dengan listrik. Jadi pastikan alhamdulillah sampean sudah masuk di jurusan yang benar, asalkan memang cita-cita sampean masuk ke jurusan TITL itu juga benar, ora melu-melu gitu ya, biar besok ilmunya manfaat, kemudian bisa bekerja di perusahaan yang tepat sesuai dengan keinginan sampean. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa.